Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berjumpa kembali sahabat peziarah dari debu ke api perutusan. Saya Romo Robertus Bambang Rudianto, SC. Mari kita menyiapkan hati dengan masuk ke dalam keheningan. Tarik napas perlahan. Dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam hati. Semoga damai Tuhan Yesus beserta kita, ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Sadari bahwa kita sedang berada di hadapan Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, yang memanggil kita bukan hanya untuk mendengar sabdanya, tetapi untuk membiarkan sabda itu menata hati, pikiran, dan langkah kita hari ini. Marilah kita mengawali dengan doa pembukaan. Yesus Sang Hamba, runtuhkanlah kesombonganku. Ajarilah aku memahami bahwa kebesaran sejati dalam kerajaan-Mu dimulai dari kerelaan untuk melayani yang terkecil. Amin. Kita masuk dalam Kamis Pekan Paskah 4 bersama Kisah Para Rasul dan Injil Yohanes. Sabda Tuhan hari ini membawa kita ke jantung perutusan. Paulus dan Barnabas diutus, Tuhan mengerjakan karyanya melalui mereka, dan Yesus menegaskan bahwa hamba tidaklah lebih besar dari tuannya. Jadi, yang kita renungkan bukan sekedar kisah masa lalu, melainkan cara Allah bekerja sampai hari ini. Dalam Kisah Para Rasul, saya melihat sebuah dinamika yang sangat manusiawi. Yohanes Markus meninggalkan rombongan, sementara Paulus dan Barnabas melanjutkan perjalanan. Artinya, perutusan selalu memuat keberanian sekaligus luka, kesetiaan sekaligus kerapuhan. Allah tidak menunggu para murid menjadi sempurna dulu baru dipakai. Justru di tengah keterbatasan, rencana keselamatan itu terus berjalan. Lalu Paulus di sinagoga Antiokhia mewartakan sejarah keselamatan. Ia mengingatkan bagaimana Allah memilih nenek moyang, membebaskan umat, memimpin mereka di padang gurun, lalu mengangkat Daud, dan dari keturunannya Allah membangkitkan juru selamat, Yesus. Saudara-saudari, iman kita selalu berakar pada ingatan akan karya Allah. Kita mudah lupa, tetapi Allah tidak pernah lupa pada janjinya. Di sini ada nada pastoral yang amat kuat. Ketika hidup terasa tercecer, ketika relasi retak, ketika pelayanan melelahkan, Allah tetap sedang menenun sejarah keselamatan. Bahkan kegagalan, penolakan, dan ketidaksempurnaan kita tidak menghentikannya. Tuhan bekerja bukan karena kita hebat, melainkan karena Ia setia. Nah, Injil hari ini menajamkan semuanya. Yesus berkata, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Dan lebih jauh lagi, siapa menerima orang yang diutus Yesus, menerima Yesus sendiri. Siapa menerima Yesus, menerima Bapa yang mengutusnya. Ini sangat dalam ya. Pelayanan Kristiani bukan soal menonjolkan diri, tetapi menghadirkan Kristus. Disinilah kita perlu latihan kesadaran dalam semangat Santo Ignatius Loyola, menata batin supaya kita tidak sibuk mencari pengakuan, tidak terikat pada pujian,
dan tidak mudah terseret oleh ambisi rohani. Pertanyaannya bukan, apakah saya terlihat berhasil, melainkan, apakah lewat saya orang dapat merasakan kehadiran Tuhan. Itu discernment yang sejati. Kalau saya membuka jendela Fransiskan, saya melihat pertusan sebagai persaudaraan. Barnabas dan Paulus berjalan bersama. Pelayanan memang tidak selalu mulus, tetapi kita dipanggil untuk tetap menjadi saudara. Dan seluruh ciptaan pun ikut menantikan gaya hidup yang sederhana, damai, tidak serakah. Menerima utusan Tuhan berarti juga belajar menghormati sesama sebagai saudara, bukan alat. Lalu dari jendela I Thirst, saya teringat bahwa Yesus masih haus akan kasih, masih haus akan jiwa-jiwa. Ia hadir dalam mereka yang lemah, yang tersisih, yang sedang kehilangan harapan. Maka, menerima orang yang diutusnya juga berarti memberi tempat bagi mereka yang kecil, yang sering tidak didengar, yang mungkin tidak tampil di depan, tetapi sangat dikasihi Tuhan. Izinkan saya bercerita singkat. Jas di atas lumpur. Seorang direktur muda mengunjungi lokasi pembangunan yang sedang bermasalah. Para kuli bangunan tampak tegang dan enggan bicara. Alih-alih hanya memberi perintah dari jauh, direktur itu melepas jas mahalnya, menggulung lengan kemeja, dan ikut mengangkat beberapa tumpuk bata bersama mereka. "Pak, jangan, nanti baju Bapak kotor," seru seorang kuli. "Baju bisa dicuci, tapi rasa percaya kalian itu harganya mahal," jawab si direktur sambil tersenyum, meski peluh bercucuran. "Saya tidak bisa memimpin kalau saya tidak tahu beratnya beban yang kalian angkat." Mari kita bertanya melalui kisah ini, apakah kita lebih suka memerintah dari jauh atau berani berdebu dan merasakan beban yang sama dengan orang-orang yang dilayani? Tidak ada yang memuji, tidak ada yang merekam, tidak ada yang memberi tepuk tangan. Tetapi justru dari kesetiaan kecil mengalami posisi hamba, itulah banyak orang yang kita layani merasa disambut dan dikuatkan. Kecil di mata dunia, besar di mata Tuhan. Dari kisah itu, saya bertanya pada diri kita semua, dalam pelayanan, apakah kita lebih sibuk menjadi pusat perhatian atau sungguh menjadi tanda kehadiran Kristus? Apakah kita masih mau setia dalam hal-hal kecil, meski tak terlihat? Dan apakah hati kita cukup lembut untuk menerima utusan Tuhan, sekalipun gaya dan cara mereka tidak selalu sama dengan harapan kita? Mari kita dalami 3 jendela ini. Ignatian mengajak kita bertanya, gerakan batin mana yang menuntun saya lebih dekat kepada Allah? Kasih harus dinyatakan lebih dalam perbuatan daripada kata-kata. Pelayanan adalah jalan komunikasi timbal balik kasih dengan Allah. Dari jendela Fransiskan, kita diundang merawat relasi dengan Tuhan, sesama dan semesta dalam kesederhanaan yang penuh syukur. Persaudaraan universal dibangun ketika kita berhenti memandang orang lain sebagai bawahan dan mulai melihat mereka sebagai saudara seziarah. Selanjutnya, I Thirst mengingatkan, setiap perjumpaan adalah kesempatan memuaskan dahaga Yesus dengan kasih konkret. Tangan yang melayani lebih suci daripada bibir yang hanya berdoa. Karena itu, langkah konkret hari ini sederhana saja. Pertama, pilih satu tindakan kecil yang tersembunyi tanpa perlu diumumkan, sebagai pelayanan kepada keluarga,
komunitas, atau rekan kerja. Kedua, hentikan satu kebiasaan yang membuat hati Anda terlalu sibuk pada diri sendiri. Ketiga, dekati satu orang yang sedang lemah atau tersisih dan hadirkan sapaan yang sungguh manusiawi. Saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini mengajak kita menjadi murid yang rendah hati, setia, dan siap diutus. Jangan takut kalau kita masih rapuh. Yang penting kita mau tinggal dalam Kristus dan membiarkan Kristus tinggal dalam kita. Disitulah hidup menjadi saksi, bukan sekedar kata-kata. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang bangkit dan mengutus para murid, ubahlah hati kami supaya semakin rendah hati untuk melayani, semakin jernih untuk menimbang gerak batin, semakin sederhana untuk mencintai sesama dan alam ciptaan, serta semakin peka pada dahaga-Mu akan kasih. Mampukan kami menerima Engkau dalam sabda, dalam sesama, dan dalam setiap tugas kecil hari ini. Semoga kami setia melakukan langkah konkret yang Kau kehendaki demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.